Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan diri. Mari kita mengambil waktu teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Hormat kemuliaan bagi Allah kita di tempat maha tinggi. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kembali kepada Tuhan, kami beribadah, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami dari awal hingga akhir. Terlebih kami boleh mengalami Tuhan, firman Tuhan memberkati kami, dan kami boleh mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan baik. Kami percayakan setiap kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Yesus tolonglah aku. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini bertemakan siapakah Yesus. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami, sehingga setiap kami boleh mengerti dengan baik. Terlebih firman-Mu boleh disampaikan secara sederhana dan kami memahami dengan baik. Kami percayakan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih Tuhan. Roh Kudus Tuhan kiranya menolong, memampukan baik kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, satu pertanyaan besar pada kita semua, siapakah Yesus? Ya, kalau kita melihat bahwa ternyata ada banyak orang beranggapan bermacam-macam tentang Yesus. Ada yang mengatakan Yesus itu seorang moralis, ya.
seorang ahli etika yang mengajarkan tentang etika, bagaimana bersikap, bertindak dan sebagainya. Ada yang mengatakan Yesus itu seorang guru, ya, seorang guru yang mengajar, membimbing, mengarahkan, dan itu dilakukan kepada murid-murid bahkan ketika mengajar banyak orang waktu itu, ya. Kemudian Yesus juga disebut sebagai filsuf. Karena apa? Pikiran-pikirannya, terobosan-terobosan di dalam pikirannya itu mencengangkan banyak orang di masa itu, ya. Dan sampai hari ini pikiran-pikirannya luar biasa dan sangat mempengaruhi dunia sampai dengan hari ini. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan Yesus adalah seorang nabi. Yesus adalah seorang nabi. Kenapa? Dia mampu melakukan mujizat-mujizat, bukan hanya melakukan mujizat, tapi dia juga dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada umat manusia. Terlebih pada waktu itu langsung dia menegur para ahli Taurat sekalipun, ya, ditegur dengan firman Tuhan, ya, mengenai kasih dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan siapa Yesus? Yesus itu seorang tukang kayu yang membuat, ya, perabotan dan sebagainya. Kenapa? Karena orang tuanya Yusuf adalah tukang kayu. Cuma pertanyaannya adalah siapakah Yesus menurut Alkitab? Ya. Pertanyaannya siapakah Yesus menurut Alkitab? Nah, jawaban di atas tadi tidaklah salah, cuma kurang tepat. Ya. Jawaban menurut Alkitab siapakah Yesus? Ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita bersama-sama pahami. Dan sebelum kita memahami lebih dalam, kita baca bagian berikut, Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ia segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang keempat, ya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya, ya. Kegelapan itu tidak menguasainya. Anak-anakku dikasih Tuhan, siapakah Yesus? Dari firman Tuhan yang kita baca, dari firman Tuhan yang kita pelajari, kita mengetahui Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Mungkin ada pertanyaan, kok Tuhan bisa jadi manusia? Karena pertanyaan ini ternyata bukan cuma sekarang, dulu juga saya juga pernah mengalami. Masa iya sih Tuhan menjadi manusia? Apalagi Tuhan menjadi manusia kok bisa? Ya, itu sangat mudah bagi Tuhan untuk menjadi manusia. Yang nggak bisa adalah kita manusia menjadi Tuhan. Nah, kalau Tuhan jadi manusia itu gampang, itu logis. Kalau Tuhan nggak bisa jadi manusia, nah itu pertanyaan, dia Tuhan atau bukan? Karena Tuhan kan maha, dia bisa lakukan segala sesuatu, termasuk hanya menjadi manusia. Bisa, sangat-sangat bisa. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Lihat di dalam firman Tuhan tadi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya Tuhan itu, ya, dia ada di dalam keberadaannya, bersama-sama dengan dia ada firman. Ya, firman itu segala sesuatu yang diungkapkan, disampaikan, diomongkan oleh Tuhan adalah firman. Kemudian firman itu dikatakan di ayat 14 menjadi manusia. Mungkin bingung, loh, kok perkataan Tuhan bisa jadi manusia? Loh, kok bisa begitu? Sederhana. Kita ngomong itu aja bisa jadi buku. Ya, perkataan kita bisa ditulis dalam bentuk buku. Nah, Yesus adalah perkataan Tuhan itu yang hidup, ya, dan dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa dikatakan begitu? Karena misalkan saya punya ide, maka ide itu selalu diidentikan dengan saya. Ya, ketika saya membuat statement, dan statement itu hanyalah milik saya misalkan, ya, hanya saya yang pernah mengatakan itu, maka itu selalu diidentikan kalau statement itu adalah siapa? Adalah saya. Ya. Nah, Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Kok bisa? Ya bisa. Firman Tuhan jadi manusia itu sangat mudah. Kenapa? Kalau Tuhan nggak bisa membuat firman ini menjadi manusia, ya, dia tidak bisa membuat firman jadi manusia.
dia pasti bukan Tuhan. Maka Tuhan menjadi manusia. Ya, dikatakan ayat 14, firman itu menjadi manusia, diam di antara kita. Oke. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bukan hanya bagian ini menjelaskan Yesus adalah Tuhan, yang adalah Tuhan menjadi manusia, tetapi kita melihat juga di dalam teks ini, kalau kita baca baik-baik ya, pasal 1 ayat 1 sampai 18, kita menemukan ada kesaksian dari Yohanes. Yohanes siapa? Bukan saya ya, tapi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ya, seorang pribadi yang terlebih dahulu lahir itu dikatakan mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias, dan dia mengatakan siapa itu Yesus sesungguhnya. Dia berkesaksian siapa Yesus sesungguhnya. Yesus adalah terang itu sendiri. Anak-anak dikasih Tuhan, apa jadinya ketika Bapak rekaman ini atau sampaikan firman Tuhan ini, kalau misalkan nggak ada cahaya, gelap, Bapak nggak akan kelihatan, hanya terdengar suara. Nah, ini kalau cuman rekaman. Bayangin kalau misalkan malam hari, ya, malam hari kamu lagi asik-asik duduk bersama-sama keluarga di rumah itu, kemudian tiba-tiba terjadi padam listrik, gelap gulita. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa melihat apa-apa. Kalau kita jalan, apa yang terjadi? Kemungkinan besar kalau kita tidak tahu ruangan itu seperti apa, posisi kursi di mana, kita akan nabrak-nabrak. Dan itu bisa berakibat fatal. Nah, Yesus digambarkan sebagai terang yang sesungguhnya. Kenapa? Karena manusia tanpa terang pasti binasa. Dan Yesus hadir menerangi hidup manusia supaya manusia bisa kembali kepada jalannya Tuhan. Karena sebelum Yesus hadir, manusia hidup di dalam dosa. Semua hal di dalam diri kita lebih suka dosa. Ya, semua orang lebih mencintai dosa. Dan tidak ada satupun orang yang tidak berdosa. Nah, karena dosa sedemikian rupa itu membawa orang menuju kepada kebinasaan kekal. Maka Yesus hadir seperti layaknya cahaya di dalam ruangan di rumah kita, yang membuat kita tahu, aku harus melangkah kemana, aku harus jalan kemana, aku tidak akan terantuk kalau aku begini dan sebagainya. Kenapa? Ada terang, dan Yesuslah terang itu yang memberikan kamu dan saya kehidupan. Ya, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terangnya manusia. Jadi, kalau kita berpegang pada Dia, kita memperoleh terang, dan kita bisa melangkah dengan tepat, dengan benar, menuju kehidupan kekal, bukan kebinasaan kekal. Nah, di luar Kristus tanpa terang, maka hidup kita akan menuju kepada kebinasaan kekal. Nah, berikutnya adalah Yohanes menyaksikan tentang kemuliaan. Ya, tentang kemuliaan. Siapa yang mulia? Yang mulia di sini adalah firman itu menjadi manusia, diam di antara kita. Dan kalau kita melihat firman itu, kita mengenal firman itu, kita hidup bersama dengan firman itu, maka kita akan mengalami pengertian bahwa Dialah, Yesus adalah kemuliaan dari Tuhan itu sendiri. Dan ketika kita mengenal Yesus dengan baik, maka kita akan mengenal Bapa itu sendiri. Ketika kita mengenal Yesus dengan baik, kita mengenal Tuhan Sang Pencipta alam semesta itu sendiri. Ya. Seperti halnya ketika kita mengenal teman kita dengan baik, maka otomatis kita akan kenal keluarganya. Kita akan kenal siapa papanya, siapa mamanya. Kalau kita kenal teman kita dengan baik. Demikian halnya ketika kita hidup bersama dengan Yesus, kita mengenal Yesus dengan baik, maka kita akan mengenal Bapa di dalam kerajaan surga dengan baik pula. Ya. Dan melalui mengenal Yesus, kita melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam diri Yesus. Ya, di dalam Yesus penuh kemuliaan daripada Tuhan. Dan di dalam Yesus ada kebenaran. Anak-anak yang dikasih Tuhan, apakah ada manusia yang bisa benar sempurna? Tidak ada. Tidak ada satupun yang pernah benar sempurna. Kecuali siapa? Yesus. Karena Yesus sendiri adalah kebenaran itu sendiri. Ya, dikatakan Yesus itu penuh kasih dan adalah kebenaran itu sendiri. Artinya apa? Di dalam hidupnya Yesus, di dalam diri Yesus itu adalah kebenaran. Ya. Dan
Kalau ada pribadi yang mampu benar, tanpa cacat, tanpa salah, yang pasti itu bukan manusia. Itu pasti bukan manusia. Yang hidupnya sempurna, itu pasti bukan manusia. Masih ingat? Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku yang ada di surga adalah sempurna. Yesus adalah kebenaran sejati yang sempurna. Artinya apa? Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dan dikatakan, ya, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang daripada Yesus. Artinya apa? Di dalam hukum Taurat kita tahu benar dan salah. Hanya tahu, tetapi ketika kita hidup di dalam Yesus, kita bukan hanya tahu, tapi kita hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Dan anak yang kasih Tuhan, yang menarik lagi, ketika kamu, saya, kita mengenal Yesus, kita mengenal Sang Pencipta alam semesta. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi artinya apa? Kalau kita pengen mengenal siapa Sang Pencipta alam semesta ini, pengen tahu siapa Tuhan kita ini, ya, maka kenallah Yesus. Maka kamu akan mengenal Bapa yang luar biasa, Tuhan Pencipta alam semesta. Karena di dalam kekayaannya, di dalam keagungannya, ya, di dalam kemuliaannya, Bapa menyatakan diri melalui Yesus Kristus, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia. Anak-anak dikasih Tuhan, di dalam bagian ini, ya, firman Tuhan ini yang kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, kita melihat apa yang kita peroleh ketika kita percaya Yesus, Sang Firman yang adalah firman atau adalah Tuhan menjadi manusia itu. Kalau kita percaya, mempercayakan hidup kita kepada Dia, apa yang kita peroleh sebagai manusia? Jawabannya di dalam ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Artinya apa? Setiap kita, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, maka kita diadopsi. Adopsi itu berarti bukan anak sesungguhnya, ya, tetapi diangkat menjadi anak, memiliki status sebagai anak. Anak apa? Anak-anak Allah. Nah, kalau gitu sebelum kita diangkat jadi anak-anak Allah, sebelum percaya, kita disebut sebagai apa? Alkitab menyebut kita sebagai anak-anak gelap. Ya, anak-anak gelap, anak-anak kejahatan, ya. Tetapi ketika kita percaya Yesus, kita menjadi anak-anak terang. Dan dikatakan dengan jelas, ini bukan masalah kamu dilahirkan siapa, ya, secara fisik bukan. Tapi ini diadopsi, diangkat menjadi anak oleh Tuhan. Bayangin, Allah Sang Pencipta alam semesta mengangkat, menjadikan kita, memberikan kita status anak. Wow, luar biasa. Artinya apa? Ya, sebagaimana anak yang berkuasa di dalam sebuah rumah, ya, rumah misalkan ada pembantu, ada sebagainya. Anak itu kuasanya sama dengan yang punya rumah. Ya. Dan bayangin, kita bukan siapa-siapa, diangkat menjadi anak. Itu sesuatu kebanggaan luar biasa, sesuatu yang wow, privilege yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan itu artinya apa? Kita juga memperoleh jaminan keselamatan sebagai janji Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Kamu percaya kepadaku, engkau memperoleh keselamatan. Dan ini dinyatakan juga di dalam pasal 1, ya. Semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa menjadi apa? Anak-anak Allah. Jadi kalau kamu dan saya percaya Yesus, maka kita diangkat menjadi anak-anak Allah, mewarisi kerajaan Allah, diberikan jaminan kehidupan kekal. Anak-anak dikasih Tuhan. Siapakah Yesus? Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia datang untuk apa? Menyatakan kasih-Nya, menyatakan kasih Tuhan kepada manusia, supaya apa? Manusia terlepas dari masalah terbesarnya, yaitu dosa. Sehingga Yesus datang, ya, menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, menggantikan hukuman manusia yang mestinya manusia dihukum, tetapi menggantikan manusia sehingga ia yang dihukum, supaya apa? Setiap kita memperoleh jaminan keselamatan dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Pertanyaannya, maukah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mari berdoa.
Bapa yang baik, kiranya firman Tuhan memberkati setiap kami, menolong kami boleh mengalami Tuhan. Dan terlebih lagi Roh Kudus Tuhan memeteraikan setiap kami. Ketika kami berada dalam kebimbangan, dalam ketakutan, bahkan kesulitan memahami kebenaran firman-Mu, Roh Kudus Tuhan kiranya membantu kami, memeteraikan setiap firman Tuhan, sehingga sungguh Tuhan, setiap kami dibukakan hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan pada akhirnya kami boleh menerima satu kemuliaan kekal daripada Tuhan yang Tuhan berikan, di mana Tuhan mengadopsi kami, mengangkat kami, bukan hanya manusia ciptaan tetapi menjadi anak-anak Allah. Kiranya sungguh Tuhan, ini boleh menjadi satu semangat bagi setiap kami untuk hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi teladan, menjadi berkat. Tuhan Yesus, kami berdoa, menyerahkan untuk teman-teman kami atau setiap kami yang sedang bergumul untuk percaya. Roh Kudus Tuhan kiranya memeteraikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Kita nyanyikan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ucap terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ucap terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Kiranya sungguh firman Tuhan yang telah kami dengar memberkati setiap kami. Dan saat ini kami menyerahkan Tuhan untuk pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati dari awal hingga akhir kegiatan pembelajaran sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati setiap kami semua, memampukan setiap kami, memampukan guru-guru kami. Terlebih berdoa untuk orang tua kami, kiranya juga Tuhan memberkati, memelihara setiap mereka. Kami percayakan Tuhan setiap kami semua. Kiranya sungguh Tuhan berkenan atas ibadah kami, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami berserah penuh, berseru penuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk terus sebarkan semangat kebaikan dan terus jaga diri dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.